Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini kami datang kepadamu. Kami beribadah, memuji muliakan nama Tuhan selalu, karena kami selalu ingin berada di kaki Tuhan, duduk mendengarkan firman-Mu dan juga merenungkannya. Kami percaya pujian, doa, penyembahan kami akan menyenangkan hati-Mu, karena dimanapun kami berada, kami boleh ada karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami firman ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari Ulangan 29 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 29 dengan perikop perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu, terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon Raja Hesbon dan Og Raja Basan mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tua dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir, dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki dan perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat ajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanah yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, dan Seboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya.
Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya muka Tuhan bangkit terhadap negeri ini sehingga didatangkannya ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakan mereka dari tanah mereka dan dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain. Seperti yang terjadi sekarang ini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Demikianlah pembacaan kitab kita di siang hari menjelang sore ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman serta merenungkannya dalam hidup kita. Dan biarlah kita sebagai anak-anak terangkat selalu setia di dalam Kristus Yesus, menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, mengabarkan keselamatan Injil, kabar baik bagi semua orang, supaya semua orang mengenal sejatinya Kristus Yesus dan juga ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diberikan bagi kita semua. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di surga buat kasih sayang-Mu, buat firman-Mu. Biarlah kami selalu mendengarkannya dan merenungkannya siang dan malam, karena Taurat-Mu juga akan selalu menjadi meterai di dalam hati dan jiwa kami, sebagai kekuatan bagi kami, karena dengan firman yang kami baca akan selalu menguatkan iman dan percaya kami kepadamu. Semakin banyak cobaan, semakin kokoh iman dan percaya kami kepadamu. Semakin banyak hal yang menyakitkan di dunia ini dan segala hujatan mereka, semakin kokoh iman kami kepadamu dan semakin kuat dan berakar. Terima kasih Bapa, haleluya. Gratitude to the Father in the heaven, to the Lord Jesus, the Holy Spirit, amin. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat juga, dan God bless you all dimanapun Anda berada. Tuhan berkati para subscriber saya dimanapun berada. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih, kekuatan, kesehatan pada Anda yang sudah subscribe saya, walaupun saya tahu kalau konten-konten Alkitab tak ada yang suka. God bless you all.